Bayangkan sebuah hari yang normal. Matahari bersinar, lalu lintas padat, dan ponsel Anda ada di tangan Anda. Tiba-tiba, tanpa peringatan, semua cahaya padam. Semua yang ditenagai oleh listrik mati. Bukan hanya di rumah Anda, tapi di seluruh dunia selamanya. Apa yang akan terjadi pada kita? Detik nol. Tepat pada saat itu, miliaran sistem di seluruh planet mati secara instan. Bukan dengan ledakan atau suara keras, melainkan keheningan yang memekakan telinga. Keheningan yang datang dari matinya triliunan mesin dan perangkat. Di kota-kota, lalu lintas yang padat mendadak membeku. Lampu lalu lintas yang mengatur jutaan kendaraan padam. Menciptakan kekacauan yang tak terbayangkan. Tabrakan beruntun terjadi di setiap persimpangan. Teriakan dan suara benturan logam adalah melodi pertama dari kiamat modern. Di dalam gedung-gedung pencakar langit, ribuan lift berhenti di tengah-tengah lantai. Menjebak para penumpang dalam kotak logam yang gelap dan pengap, pintu-pintu otomatis yang menggunakan sensor berhenti berfungsi. Mengunci orang-orang di dalam gedung-gedung kaca. Komputer yang menjadi nadi utama perbankan, pasar saham, dan data-data penting di seluruh dunia berubah menjadi monitor kosong. Semua informasi digital lenyap seketika. Sebuah bank investasi global kehilangan data perdagangan senilai triliunan dolar dalam sekejap mata. Di langit, puluhan ribu pesawat yang melayang di atas awan tiba-tiba kehilangan semua navigasi, komunikasi, dan instrumen vitalnya. Pilot hanya bisa melihat langit gelap, tanpa tahu arah atau ketinggian. Mereka adalah burung-burung buta di angkasa, berjuang untuk menavigasi tanpa bantuan menara kontrol atau sinyal radio. Skenario terburuk pun terjadi. Ratusan pesawat terjun bebas dari angkasa. Di jalanan, mobil-mobil listrik dan kendaraan modern lainnya tiba-tiba berhenti. Sistem pembakaran otomatis yang dikendalikan komputer mati. Pompa bensin yang menggunakan tenaga listrik untuk mengalirkan bahan bakar pun tak berfungsi. Roda peradaban modern yang berputar berkat listrik berhenti total. Pusat-pusat data yang menjadi otak internet, tempat semua informasi, media sosial, dan data pribadi disimpan, mengalami mati total. Gelombang kejutan ini menyebar dengan cepat, mengakhiri semua koneksi. Ponsel, yang hanya beberapa saat lalu menjadi ekstensi tangan manusia, kini hanyalah lempengan kaca dan plastik yang dingin dan tidak berguna. Semua komunikasi terputus. Miliaran pesan teks dan panggilan yang tak terkirim adalah saksi bisu dari matinya koneksi manusia. Di rumah sakit, generator darurat yang bergantung pada bahan bakar cadangan memiliki waktu terbatas. Namun tanpa listrik untuk pompa dan filter, pasokan air bersih akan berhenti. Ruang operasi yang sedang melakukan tindakan kritis tiba-tiba gelap. Alat-alat bantu hidup yang menopang kehidupan ribuan pasien mati. Detak jantung yang dipantau oleh mesin berhenti. Dan monitor flatline menjadi pemandangan yang umum. Sistem keamanan global, mulai dari pengawasan kamera CCTV, alarm, hingga pintu-pintu pengaman di penjara dan bank, lumpuh total. Kekacauan berangsur-angsur berubah menjadi kepanikan massal. Orang-orang yang terbiasa hidup dalam keamanan yang diberikan oleh teknologi, sekarang merasa rentan dan tanpa perlindungan. Mereka saling mencari, berteriak, dan menangis di jalanan yang gelap dan dipenuhi asap dari ban mobil yang terbakar. Dalam beberapa jam pertama, kiamat tanpa listrik bukan tentang kelaparan atau penyakit, tetapi tentang hancurnya sistem yang menopang kehidupan modern kita. Ini adalah momen saat kita menyadari betapa bergantungnya kita pada sesuatu yang tidak terlihat. Dunia yang kita kenal dengan semua kenyamanannya telah runtuh dan kita tidak memiliki cara untuk mengembalikannya. Setelah gelombang kejutan awal mereda, kepanikan yang membabi buta mulai digantikan oleh realitas yang jauh lebih brutal. Suasana di jalanan dan di dalam rumah bukan lagi tentang kecelakaan atau kegelapan, melainkan tentang pertanyaan paling mendasar. Bagaimana kita bertahan? Hanya dalam hitungan hari, masalah-masalah yang selama ini tak pernah terpikirkan mulai menjadi ancaman nyata. Yang pertama, dan yang paling mendesak adalah air. Pompa air yang mengirimkan jutaan liter air bersih ke rumah-rumah di seluruh dunia telah berhenti. Keran yang dulunya adalah sumber kehidupan kini hanya mengeluarkan udara. Tandon-tandon air di atas gedung-gedung mulai kosong. Sumber air bersih terdekat, seperti sungai atau danau, mungkin sudah tercemar. Orang-orang berbondong-bondong menuju sungai, danau, dan sumur-sumur tua. Berbekal apapun yang bisa mereka gunakan sebagai wadah. Namun, tanpa listrik untuk merebus atau memurnikan, air itu membawa ancaman yang tidak terlihat. Penyakit yang pernah dianggap sebagai bagian dari sejarah kuno seperti kolera dan disentri akan mulai menyebar perlahan.
menjadi pandemi diam-diam yang memakan korban tanpa ampun. Selanjutnya adalah makanan. Dalam 24 jam pertama, freezer dan kulkas di seluruh dunia mulai gagal. Stok makanan beku, susu, daging, dan sayuran segar mulai membusuk. Toko-toko kelontong dan supermarket yang persediaannya hanya bertahan beberapa hari dijarah habis-habisan dalam hitungan jam. Para penjara bukanlah orang jahat. Mereka hanya orang tua yang putus asa mencoba memberi makan anak-anak mereka. Namun setelah rak-rak kosong, realisasi pahit pun muncul. Pasokan makanan global telah terputus. Tidak ada lagi truk yang mengangkut makanan. Tidak ada lagi pabrik yang memproduksi. Tidak ada lagi rantai pasok yang menopang kehidupan miliaran orang. Orang-orang harus mengandalkan apapun yang mereka tanam sendiri, atau apapun yang bisa mereka temukan di alam. Saat sumber daya mulai menipis, ketakutan mulai tumbuh. Orang-orang yang dulunya adalah tetangga, rekan kerja, dan teman, kini melihat satu sama lain sebagai saingan dalam perjuangan untuk hidup. Rasa saling percaya terkikis. Senjata, yang sebelumnya hanya untuk hobi atau pertahanan diri, kini menjadi alat paling berharga untuk mengamankan persediaan. Hukum dan moral yang selama ini menjadi fondasi masyarakat modern mulai runtuh. Mereka yang kuat akan mengambil apa yang mereka inginkan, dan yang lemah harus bersembunyi untuk bertahan hidup. Masalah sanitasi pun menjadi bom waktu yang menakutkan. Tanpa listrik, sistem pembuangan limbah tidak berfungsi. Pipa-pipa yang seharusnya mengalirkan limbah dari kota-kota menjadi tumpukan kotoran yang berbau busuk. Penyakit dan bakteri menyebar di setiap sudut, dari jalanan hingga ke dalam rumah. Bau busuk dari sampah yang menumpuk di jalan-jalan menjadi pengingat yang mengerikan akan kegagalan peradaban. Dunia yang dulunya bersih dan rapi, kini kembali ke zaman yang lebih primitif, di mana penyakit adalah musuh yang jauh lebih mematikan daripada kelaparan. Terakhir, dan mungkin yang paling mengerikan adalah matinya informasi. Tanpa internet, TV, atau radio, setiap komunitas menjadi sebuah pulau yang terisolasi. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di luar kota atau desa mereka. Rumor liar dan berita palsu menyebar seperti api, memperparah kepanikan dan perpecahan. Kebenaran adalah komoditas yang paling langka. Setiap orang harus berjuang tidak hanya untuk hidup, tetapi juga untuk mendapatkan sedikit informasi yang benar. Dalam beberapa minggu ini, manusia menyadari bahwa ancaman terbesar bukanlah kegelapan atau kelaparan, tetapi adalah diri kita sendiri. Saat kita kembali ke insting bertahan hidup yang paling dasar. Setelah 6 bulan tanpa listrik, gambaran yang tadinya hanya kekacauan dan kepanikan kini berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Peradaban modern telah runtuh. Kota-kota besar, yang dulunya adalah pusat kehidupan dan inovasi, kini menjadi monumen bisu dari masa lalu. Tanpa listrik untuk memompa air bersih atau mengelola sistem pembuangan limbah, kota-kota dengan jutaan penduduknya menjadi sarang penyakit dan tumpukan sampah yang membusuk. Infrastruktur yang dibangun selama berabad-abad, mulai dari gedung-gedung pencakar langit hingga jalan layang, kini hanyalah kerangka baja yang kosong. Penduduk yang tersisa di dalamnya adalah mereka yang terlalu lemah untuk melarikan diri, atau yang memilih untuk hidup dari puing-puing peradaban yang tersisa. Jutaan orang telah meninggalkan kota, melakukan eksodus terbesar dalam sejarah manusia. Mereka berjalan kaki, bersepeda, atau naik kereta kuda, mencari tempat-tempat yang masih memiliki sumber daya alam, air bersih dan tanah subur. Namun perjalanan ini dipenuhi bahaya. Tanpa sinyal GPS atau peta digital, mereka kembali ke zaman navigasi kuno. Tanpa komunikasi, mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan di depan. Setiap jengkal tanah yang dilalui adalah wilayah yang tidak dikenal, dengan ancaman dari kelompok lain yang putus asa atau hewan liar yang mulai kembali ke habitat urban. Sistem ekonomi global, yang seluruhnya bergantung pada transaksi digital, telah lenyap. Uang tunai yang tersisa di dompet hanya sebatas kertas hiasan. Bank-bank, pasar saham, dan bursa efek kini hanyalah museum modern dari sebuah sistem yang tak lagi relevan. Semua bentuk perdagangan kembali ke sistem barter. Sepotong roti ditukar dengan sebotol air, dan baterai senter bekas ditukar dengan sekotak korek api. Para produsen, yang dulunya adalah perusahaan-perusahaan raksasa, kini adalah petani yang menanam kentang. Dan para pekerja pabrik adalah pandai besi yang menempa alat-alat sederhana. Industri yang dulu menjadi tulang punggung masyarakat kini hanya tinggal kenangan. Keruntuhan infrastruktur juga menjatuhkan sistem pemerintahan. Tanpa listrik, komunikasi antar kota, provinsi, dan negara tidak mungkin dilakukan. Pemerintah pusat tidak lagi bisa menjangkau rakyatnya.
Otoritas pun terbagi menjadi unit-unit kecil yang terisolasi. Di setiap wilayah, pemimpin-pemimpin lokal mulai muncul. Sebagian untuk melindungi komunitasnya, sebagian lagi untuk mengendalikan sumber daya dengan kekerasan. Hukum yang dulu dijunjung tinggi menjadi tidak berarti. Hanya ada satu hukum yang berlaku, hukum rimba. Yang kuat mengambil dari yang lemah, dan yang lemah harus berjuang untuk bertahan hidup. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah kehancuran sistem medis modern. Rumah sakit yang dulunya adalah tempat penyembuhan, kini menjadi tempat penularan penyakit. Tanpa listrik, mesin-mesin canggih yang bisa mendeteksi penyakit atau melakukan operasi rumit tidak lagi berfungsi. Antibiotik dan obat-obatan yang dibuat secara massal tidak bisa lagi diproduksi. Penyakit yang dulunya bisa disembuhkan dengan mudah, kini kembali menjadi pembunuh massal. Luka kecil bisa menyebabkan infeksi mematikan. Kelahiran anak yang dulunya aman di rumah sakit, kini kembali menjadi pertaruhan nyawa bagi ibu dan bayi. Pengetahuan medis yang tersimpan di dalam buku dan jurnal menjadi satu-satunya harapan. Namun itu pun sangat terbatas dan sulit diakses. Dalam kehancuran ini harapan adalah komoditas yang paling langka. Manusia menyaksikan hasil kerja keras berabad-abad lenyap dalam hitungan bulan. Mereka menyaksikan keajaiban teknologi yang membuat hidup mereka begitu nyaman, hancur berkeping-keping. Mereka menjadi saksi atas keruntuhan peradaban yang mereka banggakan. Dan pertanyaannya kini bukan lagi, bagaimana kita bisa hidup, tetapi, apakah kita akan bisa hidup? Setelah melewati jurang kehancuran, naluri dasar manusia yang paling fundamental mulai mengambil alih. Insting untuk bertahan hidup, bukan sebagai individu yang terisolasi, melainkan sebagai komunitas. Di tengah reruntuhan peradaban listrik, manusia tidak lagi sibuk mencari sinyal ponsel atau listrik, melainkan mencari tanah yang subur, sumber air yang mengalir, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Dunia kembali ke nol, dan yang paling berharga bukanlah kekayaan melainkan pengetahuan. Keterampilan yang selama ini dianggap kuno dan usang kini menjadi komoditas paling berharga. Seorang petani yang tahu cara menanam jagung tanpa bantuan traktor menjadi lebih dihormati daripada seorang mantan CEO perusahaan teknologi raksasa. Seorang tukang kayu yang bisa membuat alat dari batang pohon lebih berharga daripada seorang insinyur mesin yang hanya tahu cara mengoperasikan mesin digital. Pandai besi yang bisa menempa alat dari besi tua adalah seorang yang sangat penting, karena kemampuannya adalah kunci untuk bertahan hidup dan membangun kembali. Masyarakat kini terorganisir dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya di sekitar sumber daya alam seperti sungai atau tanah yang subur. Kepercayaan adalah mata uang baru. Reputasi adalah segalanya. Seseorang tidak lagi dipercaya karena jabatan atau kekayaannya, tetapi karena kejujuran, keahlian dan kemampuannya untuk berkontribusi pada kelompok. Uang kertas yang dulunya berharga kini hanya berguna sebagai bahan bakar untuk api unggun. Perdagangan kembali ke sistem barter. Sekeranjang gandum ditukar dengan sebotol madu. Beberapa potong kain ditukar dengan sepasang sepatu. Tanpa adanya sistem komunikasi jarak jauh, setiap komunitas menjadi sebuah pulau. Berita dan informasi menyebar melalui cerita, dari orang ke orang, dari komunitas ke komunitas. Pengetahuan yang selama ini tersimpan di dalam server dan database yang kini mati, harus kembali ke buku. Perpustakaan yang tersisa jika ada, menjadi pusat kekuatan dan ilmu pengetahuan. Mereka yang masih bisa membaca dan memiliki akses ke buku-buku, adalah sumber daya paling berharga. Mereka mengajarkan kembali ilmu dasar pertanian, pengobatan herbal dan navigasi bintang. Sistem medis kembali ke zaman kuno, tanpa obat-obatan yang diproduksi secara massal atau mesin canggih. Pengetahuan tentang tanaman herbal dan pengobatan tradisional menjadi satu-satunya harapan. Para dukun dan herbalis yang dulu dianggap ketinggalan zaman kini, menjadi pahlawan yang bisa menyembuhkan infeksi dan menyelamatkan nyawa. Dokter modern, jika mereka bisa bertahan, harus belajar kembali dari buku-buku kuno dan beradaptasi dengan alat-alat yang primitif. Kehidupan menjadi sangat sederhana namun sangat melelahkan. Jam kerja tidak lagi 8 jam sehari. Setiap saat adalah perjuangan untuk hidup. Namun di tengah semua kesulitan ini, ada sebuah perubahan fundamental dalam jiwa manusia. Mereka tidak lagi disibukkan oleh notifikasi, media sosial, atau hiburan digital. Mereka terhubung kembali dengan alam, dengan siklus matahari dan bulan. Mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri. Melihat hasil kerja keras mereka secara langsung, ada rasa kepuasan dan pencapaian yang nyata. Dunia yang dulu bergerak dengan kecepatan cahaya, kini bergerak dengan kecepatan kaki manusia.
Dan dalam keheningan baru ini, manusia menemukan kembali esensi dari apa artinya menjadi manusia, berjuang, bekerja, dan hidup dalam komunitas. Tahun-tahun berlalu, generasi baru lahir di dunia tanpa listrik. Sebuah realitas yang bagi mereka adalah satu-satunya yang mereka ketahui. Kisah tentang zaman listrik adalah dongeng dari orang tua dan kakek nenek mereka. Sebuah era yang diselimuti kabut mitos dan legenda. Namun di tengah-tengah dunia yang kembali ke masa lalu, percikan-percikan harapan mulai menyala. Harapan itu tidak datang dalam bentuk teknologi canggih, melainkan dari kreativitas dan ketekunan manusia yang kembali ke prinsip-prinsip dasar fisika. Pengetahuan yang tersisa, yang diselamatkan dari buku-buku fisik di perpustakaan dan universitas, menjadi benih dari revolusi baru. Insinyur dan ilmuwan yang selamat, bersama dengan anak-anak dan cucu mereka yang tumbuh di dunia tanpa daya, mulai mengaplikasikan ilmu lama dengan metode baru. Kincir air, yang dulu hanya menjadi dekorasi di taman, kini menjadi sumber tenaga utama untuk menggiling gandum dan menggerakkan mesin-mesin sederhana. Kincir angin, yang dulunya hanyalah ikon dari pedesaan Belanda, kini menjadi simbol kekuatan dan otonomi bagi komunitas-komunitas baru. Revolusi ini tidak terjadi dalam sekejap, melainkan perlahan dan penuh perjuangan. Sebuah komunitas mungkin berhasil menemukan cara untuk membuat generator sederhana dari sisa-sisa sepeda dan magnet, sementara komunitas lain menemukan kembali teknik kuno untuk memurnikan logam dari biji besi. Mereka adalah para penemu baru, para jenius dari era kegelapan, yang belajar tidak dari internet tetapi dari kegagalan dan eksperimen. Mereka membangun kembali alat-alat sederhana, seperti kompas, teropong, dan mesin cetak. Menggunakan pengetahuan dari buku-buku yang nyaris musnah, masyarakat kembali terhubung, tetapi tidak lagi melalui gelombang radio atau satelit. Jaringan perdagangan baru muncul, bergantung pada kuda, gerobak, dan perahu layar sederhana. Komunitas yang mengkhususkan diri dalam pertanian menukar hasil panen mereka dengan komunitas lain yang ahli dalam metalurgi. Jalur-jalur perdagangan kuno dihidupkan kembali, menghubungkan desa-desa, kota-kota yang dibangun ulang, dan bahkan benua. Perjalanan yang dulunya memakan waktu beberapa jam, kini memakan waktu berbulan-bulan, tetapi setiap perjalanan adalah sebuah petualangan, sebuah narasi tentang pertukaran, pengetahuan, dan kemanusiaan. Di tengah semua ini, nilai-nilai baru tumbuh subur. Orang-orang tidak lagi mencari hiburan di balik layar, melainkan di sekitar api unggun, mendengarkan cerita, menyanyi, dan berbicara satu sama lain. Masyarakat menjadi lebih terhubung, lebih akrab, dan lebih bergantung pada satu sama lain. Kehidupan menjadi lebih lambat, lebih sunyi, dan lebih dekat dengan alam. Bintang-bintang di langit terlihat lebih terang dari sebelumnya. Karena tidak ada lagi polusi cahaya yang menghalanginya, manusia belajar membaca tanda-tanda alam, mengandalkan insting, dan menghargai setiap tetes air bersih dan setiap butir nasi. Namun, yang terpenting, dunia ini memberikan sebuah pertanyaan mendalam. Apakah kehancuran yang terjadi adalah sebuah hukuman, atau justru sebuah pembebasan? Apakah keruntuhan peradaban listrik adalah akhir dari segalanya, atau permulaan dari sesuatu yang baru? Dalam kesunyian baru ini, manusia mendapatkan kesempatan langka untuk merenung, untuk bertanya apakah gaya hidup yang serba cepat dan modern itu benar-benar membuat mereka bahagia. Mereka menemukan kembali makna dari kerja keras, dari komunitas, dari ketergantungan pada sesama, bukan pada mesin. Dunia yang hilang telah membawa peradaban yang baru, sebuah peradaban yang dibangun bukan di atas kabel-kabel listrik, melainkan di atas fondasi kemanusiaan yang paling murni. Skenario kehancuran peradaban listrik hanyalah sebuah eksperimen pemikiran. Namun, di balik semua kekacauan, keruntuhan, dan perjuangan untuk bertahan hidup, ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita renungkan. Sebuah pertanyaan yang tidak dijawab oleh teknologi, tetapi oleh esensi kemanusiaan kita. Dunia yang kita kenal hari ini dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh, dan skenario ini menunjukkan seberapa cepat fondasi itu bisa runtuh. Kita menganggap remeh kenyamanan, konektivitas, dan keamanan yang diberikan listrik setiap hari. Namun, skenario ini memaksa kita untuk merenung. Jika semua yang kita andalkan hari ini tiba-tiba menghilang, apa yang akan terjadi? Apa yang akan menjadi keahlian terpenting? Apakah itu kemampuan Anda untuk memprogram? Atau justru kemampuan Anda untuk menyalakan api dan mencari air? Apakah kekayaan terbesar adalah uang? Atau justru pengetahuan tentang bagaimana menanam makanan? Pertanyaannya bukanlah apakah dunia akan runtuh, tetapi apakah kita sebagai manusia
akan mampu beradaptasi dan membangun kembali, jauh dari kebergantungan kita pada mesin. Jadi sekarang giliran Anda. Jika skenario ini benar-benar terjadi, bagaimana Anda akan bertahan? Keterampilan apa yang akan Anda anggap paling berharga? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah dan bergabunglah dalam diskusi. Jika Anda penasaran tentang lebih banyak pertanyaan misterius, pastikan Anda subscribe ke channel Apa Jadinya dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.